kebaktian kita pada pagi hari ini dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Rumus nomor 4 bait 1 sampai 3.
dan 2, 182. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi pengampunan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh pakai di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rembab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berdiri di pihak Tuhan. Saya ulangi bahwa tema kita hari ini berdiri di pihak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Di situ kita akan melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Masalah yang mereka hadapi yaitu mereka dituduh karena tidak mengindahkan raja. Maksudnya di sini mereka memberontak karena mereka tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Lalu masalah yang kedua yang mereka hadapi bahwa mereka tidak tahu balas budi, bahkan mereka tidak berterima kasih sehingga mereka harus menerima hukuman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hukuman yang mereka terima karena mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, yaitu mereka harus dicampakkan di dalam perapian. Tapi di sini sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen, kita mau belajar, melihat dan belajar dari sikap yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka lebih memilih untuk tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, dan mereka lebih berpihak kepada Tuhan. Artinya di sini mereka lebih menghormati Tuhan daripada menghormati patung yang dibuat oleh raja. Sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mengalami masalah seperti yang mereka alami, tentu kita kadang berpikir, saya ini sebenarnya berpihak kepada siapa? Apakah saya harus berpihak kepada yang salah atau yang benar? Di sini sikap yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sikap yang benar. Bagaimana mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan daripada mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Meskipun sebenarnya mereka tahu resiko yang harus mereka terima, tetapi mereka tetap menghormati Tuhan dan tetap mempertahankan iman mereka dan tetap berdiri di pihak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sebagai orang Kristen, tentu kita mengalami pencobaan, tantangan hidup, dan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Ketika kita mengalami hal-hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga bisa apakah kita tetap berpihak kepada Tuhan atau berpihak kepada sesuatu yang belum tentu baik? Sebagai orang-orang Kristen, mari kita mau belajar bahwa secara totalitas hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa sesuatu yang mereka sembah itu salah. Mereka hanya menghormati Tuhan dan hanya menyembah kepada Tuhan dan berpihak kepada Tuhan. Meskipun mereka harus menerima risiko yang besar, mereka harus dicampakkan di dalam perapian. Mereka harus siap menerima konsekuensi yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hanya percaya kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah sesuatu di luar Tuhan. Maka di sini kita mau belajar di dalam Daniel, kitab Daniel di sini ada beberapa kebenaran yang menjadi alasan kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap berada di pihak Tuhan. Mereka tetap mempertahankan iman mereka di tengah mara bahaya. Yang pertama, mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Saya ulangi bahwa mereka berserah sepenuhnya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menerima hukuman, lalu mereka dibuang di dalam perapian, di situ mereka
siap ketika mereka harus diikat lalu dibuang, mereka siap. Artinya di sini mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa Tuhan bisa melepaskan mereka dari perapian. Di sini kita mau belajar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap memiliki suatu pengharapan yang besar di hadapan Tuhan. Di sini kita mau belajar, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kadang kita menyerah. Daripada saya mati, lebih baik saya berpihak kepada sesuatu yang salah. Daripada saya harus berpihak dan mempertahankan ini, maka saya akan mati. Tentu kita sebagai orang Kristen akan diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen tetap mempertanggungjawabkan iman kita kepada Kristus? Bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan? Bagaimana kita tetap memiliki suatu pengharapan yang besar di dalam Tuhan? Dan bagaimana kita tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiri tegak di hadapan Tuhan, berpihak kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa membebaskan mereka, melepaskan mereka dari perapian. Maka secara totalitas mari kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen bahwa kita tetap hidup berpusat kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah mempunyai iman yang benar. Di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan hal demikian? Karena mereka tetap menghormati Tuhan. Apapun yang dikatakan Raja, mereka tidak mau menjawab. Kenapa? Karena mereka mau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita mau belajar sikap yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya di sini mereka memiliki suatu iman yang murni, mereka memiliki suatu iman yang kokoh, yang teguh, dan mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka memiliki suatu hubungan yang dalam dan secara totalitas mereka mau menyerahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdiri di pihak Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita supaya kita memiliki suatu iman yang benar. Bagaimana sikap hidup kita menghormati Tuhan, tunduk sepenuhnya di dalam Tuhan, dan bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, bagaimana kita mempunyai konsep yang benar tentang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau belajar ketika kita memiliki suatu konsep yang benar tentang Tuhan, yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita tetap bertumbuh di dalam firman-Nya. Tuhan menginginkan kita supaya kita tetap hidup memiliki suatu komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita tidak bertumbuh di dalam firman-Nya, bagaimana kita tetap bisa menghadapi suatu masalah yang kita hadapi? Tentu di sini
mereka memiliki suatu konsep yang benar tentang Tuhan. Maka ketika mereka tetap mempertahankan iman mereka, mereka tetap menghormati Tuhan dan mereka tetap setia kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan nyata bagi mereka. Maka sebagai orang-orang Kristen di sini kita mau belajar, ketika kita mengikuti Tuhan, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka jangan ada keraguan. Tetapi mari kita mau belajar secara totalitas bahwa kita mau hidup untuk mempermuliakan Tuhan, dan bagaimana kita mau hidup secara totalitas tetap berdiri di pihak Tuhan. Sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas iman yang kita miliki akan menentukan seberapa kuatnya kita dalam menghadapi suatu masalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita kembali memuji Tuhan dengan pujian hymnos nomor 246, bait yang pertama. Biarlah firman yang sudah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja Eleos di tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga gereja ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran gereja Eleos yang ada di berbagai tempat. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap hamba-hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja. Kami serahkan seluruh totalitas hidup mereka di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan terus menyertai masa depan, dan biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa di dalam seluruh totalitas
Biarlah mereka tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kami serahkan setiap pemimpin bangsa kami di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka, supaya mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan takut akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam roda pemerintahan. Jadikanlah mereka garam dan terang, supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan adanya COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang berkuasa di dalam seluruh totalitas. Berkati Tuhan untuk garda-garda terdepan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah dengan virus corona, kiranya Tuhan juga menjamah, memulih dan memberikan mereka kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam seluruh totalitas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan memasuki minggu yang baru. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Biarlah kami tetap hidup mempermuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.